juga keberkahan turun untuk istri-istri, keluarga, sahabat, dan para pengikut yang mencintainya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kembali siang ini di kajian Sisesa telah hadir Gurunda Ustadz Dr. Syafiq Basalama Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah, insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Ustadz telah kembali berkenan meluangkan waktu dan berbagi ilmunya. Dan atas nama Sisesa, izinkan saya juga mengucapkan jazakumullah khair atas kehadiran Ummahat di kajian Zoom siang ini. Seperti biasa, mari luruskan niat mencari ilmu semata karena Allah dan persiapkan alat tulis untuk mencatat. Mohon aktifkan chat di Zoom untuk mendapatkan update dan silahkan mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang tercantum di chat Zoom mulai sekarang. Khusus Ummahat yang telah bergabung dengan komunitas WA grup kajian Sisesa, jangan lupa untuk mencantumkan kode yang telah diberikan. Tafadhol maskura Ustadz untuk memulai kajian. Jazakallah khairan. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah Tuhan alam semesta ini. Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang mengatur. Allah lah yang memberikan rezeki. Dia pula yang menghidupkan dan yang mematikan. Kita dapat melihat peristiwa gempa yang terjadi di Turki dan di Suriah. Sudah mencapai 30.000. Jumlah yang cukup banyak. Di antara puing-puing bangunan tersebut, ternyata ada orang-orang yang masih hidup. Berapa banyak bayi yang ditemukan meninggal dunia. Tapi juga banyak atau ada bayi-bayi yang ditemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Siapa yang membuat fulan tewas dan membuat fulan hidup? Allah Azza wa Jalla. Bumi ini milik Allah. Andai kata seluruh umat manusia ingin membahayakan dirimu, mereka membuat sebuah makar, mereka berkonspirasi untuk mendatangkan bala kepada dirimu. Tapi bila yang di atas tidak berkenan, maka tidak akan terjadi. Kenapa seperti itu? Karena dialah Rabbul Alamin. Allah itu pencipta. Allah yang punya segala-galanya. Semoga Allah meringankan musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Mengampuni yang meninggal dunia di antara mereka. Dan memberikan hidayah kepada kita. Karena gempa, bencana yang datang adalah peringatan dari Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, hari ini kita akan berbincang tentang takdir. Ya. Takdir yang merupakan salah satu rukun iman. Dia rukun iman yang kelima. Tatkala datang Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bertanya kepadanya, akhbirni anil iman. Kabarkan kepada aku tentang iman. Maka jawab Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, nih, kalau bicara iman, tidak sembarangan kita menafsirkan iman. Tidak semau kita menjelaskan tentang iman. Ini urusan agama. Sehingga seorang muslim harus kembali kepada wahyu yang Allah turunkan dari langit kepada hambanya.
Maka Nabi SAW mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman dengan hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik atau yang buruk. Nah, itu iman. Dan Rasul SAW itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu dengan takdir. Hatta al-ajz wal-kais. Sampai malas, bodoh kadang-kala, lelah, kecerdasan. Itu dengan takdir. Semangat dengan takdir. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Dengan ketentuan. Apa itu takdir? Sebagian kita beranggapan bahwa beriman dengan takdir itu membuat orang jadi malas. Ana pernah membaca tulisannya salah satu tokoh di Indonesia. Tokoh liberal. Yang dia menganggap bahwa saya beriman dengan takdir itu penyebab kemunduran umat Islam. Beriman dengan takdir itu penyebab kemalasan. Dia tidak tahu tentang takdir. Dan dia tidak tahu buah dari beriman dengan takdir. Bukankah ditaklukkannya kota Mekah karena keimanan Nabi dan para sahabatnya dengan takdir? Bukankah runtuhnya Persia, runtuhnya Romawi, di tangan generasi yang menjunjung tinggi keimanan dengan takdir? Bukankah Islam bisa sampai ke Andalusia, menyeberang, menuju ke Eropa, karena keimanan mereka dengan takdir? Ahibati fillah, Ana akan mengkaji sebuah kitab, tapi mengkajinya dengan ringkas. Ada kitab judulnya Al-Iman bil Qadha wal Qadar. Iman dengan qadha dan qadar. Tulisan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Kitab ini dulu kita mengkajinya waktu kuliah di Madinah itu 1 semester. Dan hari ini Ana harus menyampaikan satu pertemuan. Maka terus terang, ada banyak hal yang seharusnya kita pelajari. Tapi mungkin kita akan ambil sisi-sisi yang penting. Baik, apa makna iman dengan qadar atau takdir? Yang pertama, makna takdir itu sendiri atau qadar sendiri ada ketentuan Allah Azza wa Jalla terhadap ciptaan-ciptaannya berdasarkan ilmu Allah dan sesuai dengan hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Itu qadar. Adapun kalau bicara qadha, qadha itu maknanya adalah, ada yang mengatakan maknanya adalah sama dengan takdir, qadha dan qadar itu. Tapi ada yang mengatakan berbeda.
Qadha itu ketetapan yang sudah ditetapkan. Qadha itu penciptaan. Setelah ditentukan akan terjadi seperti ini, seperti itu takdir. Qadha itu peristiwa itu terjadi. Itu qadha. Sebagian memberikan perumpamaan bahwa takdir itu seperti fondasi. Qadha itu adalah bangunan. في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Barakallahu fiik. Allah udah tahu bagaimana akhir dari pernikahan kita. Allah tahu. Orang tua ingin anaknya lulus. Dia berusaha untuk memotivasi anaknya, bekerja keras untuk membiayai anaknya. Tapi sang anak ternyata gagal. Allah sudah tahu. Inilah beriman dengan takdir. Yang buahnya akan membuat dirimu hidup dalam kedamaian. Baik, di surat Al-An'am juga di ayat 28 Allah berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Artinya, tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Subhanallah. Ini Allah berbicara tentang sesuatu yang mustahil. Gak mungkin mereka dibalikin ke dunia. Itu orang-orang kafir. Kelak pada hari kiamat, ketika para pelaku dosa, ketika ditampakkan kepada mereka dosa-dosa mereka, dan mereka akan mendapatkan azab, yaitu neraka. Mereka ingin dibalikin ke dunia. Mereka ingin memperbaiki diri mereka. Mereka ingin jadi orang soleh. Tapi apa kata Allah Azza wa Jal? Walau ruddu la'adu lima nuhu. Kalau mereka dikembalikan, mereka akan kembali melakukan dosa-dosa yang mereka dilarang. Itu Allah tahu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, su'ilan Nabi SAW an abna'il musyrikin. Nabi SAW pernah ditanya tentang anak-anaknya orang musyrik. Bagaimana cerita mereka? Ketika mereka mati di dunia, mereka dikuburkan bersama bapak mereka. Di kuburan orang-orang musyrikin. Dengan ritual orang-orang musyrikin. Padahal dia belum pernah berbuat dosa. Dia belum tahu apa-apa. Bayi baru lahir mati. Apa kata Nabi SAW?
Allahu a'lamu bima kanu amil. Allah udah tahu bakal jadi apa nih anak. Apa yang akan mereka kerjakan. Allah itu sudah tahu. Ini tingkatan pertama dalam beriman dengan takdir. Tingkatan yang kedua, yaitu penulisan takdir itu. Makanya tadi di ayat-ayat yang kita baca, contohnya di surat Saba ya. Ayat 3 umpamanya Allah mengatakan illa fi kitabim mubin. Melainkan semua itu ada dalam kitab yang nyata. Kemudian di surat Al-An'am yang tadi kita baca juga di ayat 59 Allah mengatakan illa fi kitabim mubin. Semua itu sudah ada catatannya dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya. Maka inilah tingkatan yang kedua. Di surat Al-Hajj ayat 70. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Di surat Al-Hajj ayat 70. Nah, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. Ayat 70. Ayat 76. 70. Ayat 70. Nah, afwan, ayat 70. Silahkan dibaca. Nah, alam ta'alam. Silahkan dibaca lagi. أعوذ بالله من الشيطان. Zumar ayat 62. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Nah. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sampai perbuatan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Khalq Af'alil Ibad, diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu atau anhuma, Hudzaifah bin Yaman, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha yasna'u kulla sani'in wa sun'atahu. Allah menciptakan, Allah membuat segala pembuat dan apa yang Dia buat. Itu Allah yang menciptakan. Oke, manusia menjadi sebab, tapi Allah yang menciptakannya sebenarnya. Ahibbati fillah. Ada beberapa macam takdir. Kita akan masuk ke bulan Sya'ban dan akan masuk ke bulan Ramadan. Ini berkaitan dengan takdir. Yang pertama ada takdir umum. Ini ketentuan Allah terhadap semua ciptaannya berkaitan dengan ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian dicatat, Allah menghendakinya, kemudian Allah menciptakan. Ini takdir secara umum. Yang tadi kita bacakan hadis Nabi SAW bahwa Allah mencatat takdir segala ciptaannya, semuanya. Bicara nyamuk, bicara semut, ya. Ini takdir segala sesuatu. Dan takdir sejak penciptaan langit dan bumi ini sampai nanti kiamat dan sampai nanti ada masuk surga, masuk neraka. Kemudian ada takdir yang seumur hidup, perorangan. Itu takdir umum, ada takdir perorangan. Ini yang sering kita dengar ya. Biasanya ya kan rizki, jodoh kan sudah ditetapkan. Iya, ada takdir perorangan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, di mana
Rasul SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Seorang ini dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari. Menjadi nutfah, kemudian jadi alaqah, kemudian jadi mudghah. Ketika umur 120 hari, Allah kirimkan malaikat yang meniupkan ruh di dalam janin ini. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Diperintahkan kepadanya 4 perkara yang dicatat. Apa? Bikatbi rizqihi. Untuk mencatat rizki dia. Berapa rizki dia nih? Oh, rizki dia umpamanya 1 miliar selama hidupnya. Dia akan makan tuh 1 miliar. Dia akan pakai tuh 1 miliar. Dia akan sedekahkan tuh 1 miliar. Itu rizki dia. Soalnya yang ditinggal bukan milik dia, punya orang. Jadi yang buat dia. Wa ajalihi. Waktu dia. Ajal. Berapa lama dia akan hidup? Yang ketiga, syaqi. Dia akan hidup menderita. Au sa'id. Atau dia akan hidup berbahagia. Dia akan masuk surga. Atau dia akan masuk neraka. Ini takdir yang setiap janin akan mendapatkan hal itu. Ada janin yang ditulis takdirnya umurnya cuma 5 menit. Setelah kelahiran. Kalau dihitung nggak 5 menit lah setelah umur 120 hari, yaitu 4 bulan. Kemudian dia lahir 9 bulan. Berarti kalau ditetapkan umur dia itu ya 5 bulan 5 menit. Lahir, meninggal. 5 menit kemudian. Dan itu dicatat. Ada istilah jamaah takdir yang mu'allaq dan mubram. Takdir yang mu'allaq itu yang bergantung. Mubram itu yang ditetapkan Allah. Yang mu'allaq ini adalah yang dalam catatan malaikat. Malaikat mencatat, fulan dicatat di situ umur sekian, fulan sakit. Kemudian dia berdoa atau tidak berdoa. Kemudian dia akan sembuh ketika dia berdoa. Ini yang mu'allaq di sisi malaikat. Di catatan Allah sudah ketahuan. Fulan akan berdoa, fulan akan sembuh. Itu di catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Yang di catatan malaikat boleh jadi ada yang bergantung. Makanya kalau kita dengar tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Iya. Tadi yang tercatat di catatan malaikat yang mu'allaq. Gak ada yang bisa menambah umur kecuali albir. Berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Jadi ini takdir yang tadi yang seumur hidup ya. Perorangan. Kemudian ada takdir tahunan. Takdir tahunan ini sebagian masyarakat itu meyakini takdir tahunan itu tanggal 15 Sya'ban. Sehingga kita lihat ya ada acara khusus di malam nisfu Sya'ban ya. Ini dan itu mereka kumpul di masjid. Kadang-kala mereka baca surat ini, surat ini. Padahal sebenarnya takdir tahunan itu bukan 15 Sya'ban. Karena hadis-hadisnya dhaif. Yang sahih yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang kita semua insya Allah menghafal suratnya di surat Al-Qadar. Surat tentang takdir. Tentang Lailatul Qadar. Ketika Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu tuh Lailatul Qadar, malam penentuan. Semua dicatat untuk tahunan. Di malam itu dicatat apa yang akan terjadi sepanjang tahun. Gempa akan terjadi pada tanggal sekian. Sebenarnya sudah ada di buku induk itu sudah ada. Tapi dicatat lagi di sana kalau Allah menugaskan malaikat-malaikatnya. Mereka punya tugas. Maka dengan catatan itu mereka menjalankan tugasnya. Mereka tidak melihat yang di Lauhul Mahfuz. Allah yang tahu yang di sana. Ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang tahunan ini malaikat-malaikat Allah yang bertugas itu tahu. Fulan akan mati. Malaikat pencabut nyawa tahu. Dia akan menjalankan tugasnya. Fulan akan lahir. Itu dicatat di sana. Kemudian ada yang
akan naik jabatannya, ada yang di PHK, penetapan rizki, ada hujan, kemudian yang akan berhaji tahun ini, sampai dikatakan seperti itu. Yang akan haji tahun ini siapa saja? Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas. Tentang tadi malam takdir tahunan. Itu Lailatul Qadar. Yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan bukan malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada takdir harian. Ini ketentuan Allah Azza wa Jalla. Di surat Ar-Rahman ayat 29 Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu dalam urusan, dalam penetapan, ketentuan. Ya, ada yang dimuliakan, ada yang hari itu harus turun dari jabatannya, ada yang ditinggikan, ada yang dihinakan, ada yang dikasih, ada yang nggak dikasih, ada yang dikayakan, ada yang difakirkan, ada yang dibuat nangis, hari itu yang dibuat tertawa, ada yang mati, ada yang hidup, itu harian. Baik jamaah, apa buah dari beriman dengan takdir? Yang tadi di awal Anda sebutkan, ada sebagian kelompok yang beranggapan bahwa beriman dengan takdir membuat kita jadi malas bekerja. Enggak. Beriman dengan takdir itu, yang pertama, kita menjalankan ibadah kita kepada Allah. Hati itu beramal. Di antara amalannya beriman dengan takdir Allah SWT. Antuk minabil qadar. Yang baik dan yang buruk. Yang kedua, orang yang beriman dengan takdir itu akan selamat dari kesyirikan. Oh, dari mana Ustaz? Sebagian manusia itu beranggapan cahaya itu adalah pencipta kebaikan. Dan kegelapan itu adalah pencipta keburukan. Yang menciptakan cahaya dan menciptakan kegelapan itu Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala seorang beriman dengan takdir, semuanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan kebaikan dan keburukan adalah Allah Jalla Jalla. Orang yang beriman dengan takdir akan menjadi orang yang pemberani. Dia pemberani, dia nggak takut. Kalau aku sudah ditetapkan mati, nggak usah di medan perang, di ranjang pun mati. Nggak akan terjadi kecuali ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala ada musibah yang menimpa dia, atau dalam peperangan, ya dia kalau waktunya mati. Makanya Khalid bin Walid, bayangin jemaah, Khalid ibn Walid itu kepingin mati di medan perang. Ternyata dia mati di atas ranjang. Sampai Khalid mengatakan, la namat a'yunul jubana. Semoga gak tidur orang-orang yang pengecut. Takut berjihad dengan Allah. Takut apa? Takut nanti mati. Loh, bicara mati. Engkau di rumahmu mati. Kata Khalid bin Walid nih, tidak ada satu jengkal pun di tubuhku ini, melainkan di situ ada tebasan pedang, tusukan tombak, tancapan panah, penuh, tapi nggak mati dia di medan perang. Di mana matinya? Di ranjang. Maka seharusnya ketika kau beriman dengan takdir, yang akan terjadi yang Allah tetapkan, kau akan tenang. Dia akan memiliki kekuatan iman. Kenapa? Ya dia akan tahu semua yang sudah Allah tetapkan. Gitu. Yakin. Sabar. Dia akan bersabar, mengharap pahala. Kenapa harus bingung kalau sudah terjadi? Di dunia modern sekarang ini jamaah. Kenapa banyak orang yang susah tidur? Sampai yang namanya aprazolam, salah satu obat tidur atau obat penenang itu laris. Banyak orang yang gak beriman dengan takdir. Ada kekhawatiran dengan masa depan, ketakutan. Ya Allah. Engkau, kalau umurmu sampai besok ada rezekinya. Tapi kalau sudah gak ada umurmu, selesai sudah. Kemudian Allah akan kasih hidayah. Orang yang beriman dengan takdir itu. Memang dia ketika kena musibah. Ya. Anaknya meninggal dunia. Usahanya bangkrut. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Yang beriman kepada Allah. Allah akan kasih hidayah di hatinya. Kata Al-Qamah. Ya.
ketika mentafsirkan ayat di At-Taghabun ayat 11 ini, itu adalah tentang seorang yang terkena musibah, lalu dia tahu bahwa itu dari Allah Azza wa Jalla. Udah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka dia menyerahkan dan ridha. Selesai. Kemudian orang itu yang beriman dengan takdir, itu akan jadi orang yang dermawan. Nggak akan bakhil dia. Dia akan tahu kekayaan dari Allah, kemiskinan dari Allah, dan dia tidak akan fakir kecuali tatkala Allah menetapkan itu. Maka dia pun akan berinfak. Loh Allah, aku ini hambanya Allah gitu loh. Allah nyuruh aku bersedekah. Dan kalau Allah tidak tetapkan aku fakir, ya aku nggak akan fakir gitu. Semua ikut kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang itu akan tawakal. Akan bergantung kepada Allah, bersandar kepadanya. Kemudian dia juga akan ikhlas. Orang yang beriman dengan takdir. Karena dia tahu Allah pemilik segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia nggak akan beramal buat manusia. Wallah, manusia ini nggak ada gunanya buat aku. Kalau Allah tidak menghendaki. Kalau semua penduduk Indonesia ini bersatu padu menginginkan kebaikan buat aku, tapi Allah ngomong enggak. Lalu kenapa kita berharap dari manusia? Kemudian kita akan selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali dengan hikmah. Kemudian kita juga akan takut sama Allah. Berhati-hati dari su'ul khatimah. Karena semua sudah dicatat dan Allah tahu bagaimana kita akan mati. Kemudian orang yang beriman dengan takdir itu akan selamat dari berbagai macam penyakit, khususnya penyakit hati. Dia nggak akan iri, nggak akan dengki. Kenapa? Allah yang kasih dia. Fulan naik pangkat. Ada apa sakit hati engkau? Kalau Allah tidak menghendaki, dia nggak akan naik pangkatnya. Ngelihat fulan baru beli mobil, dia nggak akan sakit hati. Ini Allah yang menetapkan. Tugas dia menerima. Kemudian orang ini juga tidak akan sombong. Orang yang beriman dengan takdir. Engkau sukses, Allah yang memberikan kesuksesan kepadamu. Engkau berhasil, Allah yang kasih lu. Engkau dulu miskin. Engkau dulu usaha kecil-kecilan. Kemudian kau sempat bangkrut. Kemudian sekarang kau sukses. Nggak akan nih orang yang beriman dengan takdir. Oh, ini karena usahaku nggak bakalan. Banyak orang usaha kayak engkau. Gagal. Terus kenapa engkau bisa sukses? Allah yang menakdirkan. Kemudian orang yang beriman dengan takdir juga tidak akan memprotes sama Allah. Nggak bakalan. Karena Allah menetapkan segala sesuatu dengan hikmah. Dia akan bersungguh-sungguh ya. Dia tidak akan hidup dalam keputusasaan. Andai kata nggak ada. Ya udah, kalau sudah takdirnya memang gagal, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Kemudian orang ini akan istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Mau dalam kondisi susah, mau dalam kondisi senang. Kemudian akan menjadi orang yang qanaah, menerima. Dan dia tidak akan bergantung kepada makhluk. Dan dia akan menjadi orang yang tenang hidupnya. Menjalani kehidupan ini. Ada apa? Ada musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perintah Allah dia kerjakan. Larangan Allah dia tinggalkan. Ada musibah dihadapi dengan sabar. Itulah mungkin beberapa pembahasan tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Semoga menjadi penguat iman kita. Karena ini salah satu rukun iman. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khairan. Alhamdulillah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk kajiannya hari ini. Dan Masya Allah Ustadz, pertanyaannya sangat banyak sekali yang masuk. Saya akan coba untuk bacakan yang pertama Ustadz. Nah. Kita akan mulai dari pertanyaan yang masuk lewat komunitas kajian Sisesa Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga, memberikan taufik hidayahnya kepada Ustadz dan keluarga,
para admin serta peserta Kholaqo dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sebenarnya korelasi antara takdir, doa, dan usaha? Apakah takdir bisa berubah dengan doa dan usaha, ataukah takdir akan tetap berlaku terjadi meski kita berusaha sebaik mungkin? Ini banyak sekali Ustadz yang bertanya terkait dengan hal ini. Jadi bagaimana kita mengetahui, kurang lebih yang lainnya saya coba rangkum Ustadz, bagaimana kita mengetahui sesuatu itu sudah takdirnya. Misalnya saat gagal, kita akan bangkit berusaha. Sampai berapa banyak usaha kita hingga kita merasa bahwa meski sudah banyak usaha, kita akan tetap gagal. Kadang khawatir bahwa takdir itu harusnya berhasil, hanya perlu usaha lagi gitu Ustadz. Masya Allah. Nah, ahibati fillah. Yang pertama tadi kita sudah mendengarkan ya, tingkatan takdir tadi. Bahwa ternyata ini berurusan dengan rahasia Allah Azza wa Jalla. Berurusan dengan ilmu Allah yang hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Berkaitan dengan lauhul mahfuz, pencatatan itu yang kita juga nggak tahu apa yang ada dalam catatan tersebut. Berkaitan dengan kehendak Allah, yang kita nggak tahu apa kehendak Allah, kecuali tatkala sudah terjadi. Kita tahu, sudah terjadi. Allah menghendaki hal ini. Tapi berkaitan dengan ilmu Allah dan apa yang ada dalam catatan tersebut, kita nggak tahu. Allah menciptakan manusia, di mana manusia disuruh beramal. Wa qul i'malu, beramallah. Maka manusia berusaha. Kita disuruh berdoa. Na'am. Ud'uni astajib lakum. Nabi SAW berdoa ingin umatnya dapat hidayah. Ketika di Mekah ada dua tokoh Quraisy yang dua-duanya memiliki power yang sangat mengganggu umat Islam. Kalau masuk Islam, insya Allah akan jadi kekuatan umat Islam. Nabi berdoa berikan hidayah satu dari dua orang yang kau cintai. Abu Jahal atau Umar. Ternyata Allah memberikan hidayah kepada Umar, bukan kepada Abu Jahal. Nabi berdoa. Karena tugas Nabi berdoa. Nabi berdakwah. Tugas Nabi berdakwah, berusaha. Tapi yang memberikan Allah Azza wa Jalla. Abu Talib, Nabi ingin Abu Talib itu masuk Islam. Nabi berusaha mendakwai. Nabi terus berdoa. Tapi pada akhir cerita Abu Talib mati dalam kekufuran. Disitulah kita baru tahu takdir tatkala memang sudah selesai. Maka kalau bicara korelasi antara doa dan usaha, kita diperintahkan untuk berusaha. Itu perintah. Ada syariat nyuruh kita untuk bekerja. Nabi SAW memberikan semangat kepada para sahabatnya untuk bekerja dan berusaha. Diperintahkan kepada mereka untuk berdoa. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa doa ini adalah sesuatu yang paling cintai Allah Azza wa Jalla. Dan ada hadis pula yang menyebutkan la yaruddul qadha illa du'a. Nggak ada yang bisa merubah qadha itu kecuali doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali albir. Iya, bicara doa ini merubah yang ada di tangan malaikat. Catatan-catatan yang tadi kita katakan, catatan tahunan ya. Tapi catatan yang Allah sudah tahu bagaimana hasil dari doa orang ini sebenarnya. Kemudian doa pun boleh jadi ada doa yang tidak dikabulkan. Karena ada yang penghalang-penghalang seperti makan haram umpamanya. Jadi intinya jemaah, iya kita berusaha. Dan kita terus berdoa. Tatkala kita gagal, umpamanya Ana buka warung, gagal. Apakah Ana buka warung lagi? Enggak tahu, terserah engkau. Engkau boleh jadi buka warung lagi, atau engkau punya bisnis pakaian umpamanya, engkau sempat gagal, bangkrut, terus gimana? Engkau mulai di bisnis itu atau di bisnis yang lain? Kita nggak tahu dengan takdir kita. Maka tugas kita bermusyawarah dan istikharah. Makanya ketika istikharah kita mengatakan Allah apa? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Kita mengatakan ya Allah, aku meminta pilihan
kepadamu dengan ilmu. Dan aku minta kekuatan dengan kekuasaanmu ya Allah. Karena engkau mampu dan aku nggak mampu. Engkau tahu, aku nggak tahu. Engkau yang maha tahu dengan yang gaib. Maka tugas kita tadi beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal dan katakan aku nggak tahu. Aku akan berusaha dan aku sudah musyawarah, aku sudah istikharah. Kalau ternyata gagal, kalau ternyata dipersulit, ya udah cari jalan lain. Karena terus terang kita ini nggak tahu. Ada orang yang usaha air umpamanya, ternyata gagal dia. Usaha lagi gagal lagi. Ternyata takdirnya di tempat lain. Mungkin usaha yang lainnya dia jadi sukses. Intinya kita nggak boleh putus asa. Kita terus berusaha dan berdoa. Ketika terjadi yang tidak kita inginkan, maka kita terima. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Apakah kita lanjut di usaha yang sama? Atau kita pindah? Maka di sini perlu musyawarah. Usaha lagi. Dan perlu istikharah. Pilihan Allah pasti yang terbaik buat kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian masih pertanyaan berikutnya masih dari komunitas kajian Sisesa Ustaz. Bismillah Ustaz. Saya mencoba memahami konsep bahwa takdir sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah menjadi hak mutlak Allah. Namun Ustadz, apakah mungkin takdir itu selalu tidak menyenangkan? Seperti kata orang, takdir itu kejam. Afwan, insya Allah ini bukan mengeluh, tapi saya sudah mulai lelah. Orang tua saya bercerai sejak saya kecil dan melantarkan saya hingga saya besar bersama nenek. Lalu dilecehkan seksual oleh paman sendiri hingga keguguran. Kemudian saya lari ke Jakarta dan sering tertipu. Terakhir saya menikah dengan suami yang suka kekerasan dan selingkuh. Saya merasa tetap selalu ingin kembali pada Allah. Tapi Ustadz, saat ini saya sudah di titik ingin menyerah. Mohon nasihatnya Ustadz. Allahu Akbar. Yang pertama, dunia ini punya judul. Yang judul itu melekat dengan dunia ini. Apa judul itu? Engkau cuma sementara. Iya. Sakitmu cuma sementara. Duka dan lukamu cuma sementara. Kesusahan dan kepenatanmu cuma sementara. Itu judul besar dunia ini. Dia cuma sementara gitu loh. Makanya dunia ini adalah tempat ujian. Untuk balasan, Allah jadikan yang satu hari itu seperti 1000 tahun dalam kehidupan. Makanya kalau engkau susah 70 tahun, engkau hidup sehari di surga, itu seperti 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Kemudian tatkala engkau melihat betapa susahnya hidupmu. Ya. Karena kita memandang sebelah mata. Kita melihat kesusahan selalu. Kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita lupa kita bisa bernafas. Yang kalau engkau berangkat ke rumah sakit, masih ada orang yang harus pakai ventilator. Yang dia harus terlelap dalam tidurnya. Berhari-hari. Dengan biaya yang tidak murah. Engkau mendengar. Engkau apabila melihat jari-jarimu. Ada orang yang lahir tanpa jari-jari. Ya. Engkau mungkin punya jari. Tatkala engkau melihat kedua bola matamu dan engkau bisa melihat cahaya yang ada. Engkau bisa melihat hijaunya padi yang ditanam. Birunya langit yang mempesona. Engkau dapat melihat itu. Ada orang yang gak bisa melihat. Ada orang yang gak bisa berjalan dan engkau bisa jalan. Engkau bisa lari ke Jakarta. Iya. Maka buat anak, kita perlu belajar lagi. Tatkala engkau melihat orang yang hidupnya senang, bukan berarti Allah senang sama dia. Enggak.
Kita tahu bagaimana kehidupan Fir'aun. Dan bagaimana kehidupan Bani Israel. Mereka hamil. Ibu-ibu mereka selama 9 bulan. Keluar disembelih anaknya. Nah ini gimana Fir'aun berkuasa dengan segala harta, kemewahan, kenyamanan. Qul mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia ini sedikit jauh. Nabi alaihissalatu mencontohkan dengan seorang yang memasukkan jarinya ke lautan. Kemudian dia mengangkatnya. Dunia itu seperti air yang tersisa di tangan ini. Dibandingkan dengan samudra. Yang samudra itu sekarang 2/3 bumi. Bandingkan dengan air yang ada di tangan. Allah enggak sebanding. Sampai Nabi alaihissalam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha ma saqa minha kafirun syarbata ma." Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah, seperti satu sayapnya. Engkau lihat orang yang senang hidupnya di dunia. Kalau dunia ini nilainya ada seperti satu sayapnya, Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air, nggak akan Allah kasih. Kalau nilainya dunia ini seperti satu sayapnya, orang kafir nggak akan dikasih seteguk air. Bagaimana sekarang kita melihat mereka diberi nikmat yang besar. Dan kembali kepada penanya. Engkau harus tahu bahwasanya Allah sayang sama engkau. Dan kecintaan Allah itu dengan engkau dikasih bala. Ketika engkau dikasih bala, engkau akan kembali kepada Allah. Boleh jadi tatkala engkau senang, engkau akan lupa sama Allah SWT. Iya. Ingat Nabi Ayub, dikasih cobaan sama Allah. Nabi kekasih Allah Azza wa Jalla dan Rasul. Allah ambil semua anak-anaknya dimatikan. Hartanya dicabut habis sampai fakir. Istrinya sampai harus bekerja. Dikasih penyakit yang menjijikkan. Itu Nabi. Tatkala beliau berdoa, beliau mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku ya Allah ditimpa petaka, ditimpa penyakit, ditimpa bala, dan engkau adalah arhamur rahimin. Dan engkau lah yang pengasih antara semua yang mengasihi. Maka nasihat ana, coba mungkin kau punya masalah dengan hatimu. Mungkin ada suudzon engkau sama Allah. Mungkin engkau merasa sudah baik. Mungkin engkau merasa nggak pantas dapat bala itu. Kok aku dikasih bala lagi? Karena Allah melihat kepada hatimu dan kepada amalan. Ketika musibah itu datang, mungkin kau lupa mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mungkin kau hanya berpikir untuk kabur, menyelamatkan diri. Tapi engkau lupa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mulai saat ini, apabila ada musibah yang menimpamu, katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan balasan kepada aku di musibahku ini. Dan berikan ganti kepada aku yang lebih baik. Mungkin kau nggak baca doa itu. Atau mungkin kau nggak yakin. Maka tolong perbaiki keimanan kita sama Allah Azza wa Jalla. Dunia ini nggak lama. Sepahit apapun, seluka apapun, semuanya sementara. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Saya akan bacakan. Oke, baik. Kalau gitu saya akan mulai dulu untuk yang telah raise hand di Zoom. Untuk pertama kami persilakan Ummu Rahmat. Afwan, Ummu tolong satu pertanyaan saja dan langsung ke pertanyaannya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, Ustadz. Allahumma amin. Nah, Ustadz,
Nah, ini masalah doa. Salah satu doa yang tidak ditolak, yang anak ketahui adalah doa seorang ibu untuk anaknya. Dan apakah ini berlaku untuk ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di saat 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, pena telah diangkat, ketetapan itu sudah dituliskan. Apakah itu berlaku doa seorang ibu untuk seorang anak tadi Ustadz memohonkan sesuatu, apakah maksudnya doa itu akan terkabul? Dan apakah salah seorang ibu itu berpikir positif bahwa insya Allah Allah pasti kabulkan? Itu adalah hak mutlak Allah untuk mengabulkan doa seorang hamba itu Ustadz. Nah Ustadz itu saja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah. Di antara doa yang mustajab adalah doa ibu, doa orang tua buat anaknya. Dan kita disuruh berdoa. Hanya saja kita perlu tahu bahwa jawaban dari doa itu satu dari 3 hal. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu dengan mana yang dibutuhkan oleh hambanya. Kalau bicara takdir Allah, ya kita nggak tahu apa yang ditetapkan Allah di sana. Kita disuruh berdoa. Apakah doa dapat merubah? Iya, terhadap takdir yang dalam catatan malaikat. Yang tergantung memang. Maka tugas kita berdoa. Dan engkau kalau dikatakan, bolehkah anak yakin ya? Ya, kita disuruh sungguh-sungguh berdoa. Memohon berdoa. Dengan penuh maksa sama Allah, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus tahu diri. Kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi malam yasta'jil. Akan dikabulkan doa hamba selama dia tidak terburu-buru. Karena ada orang yang kemudian terburu-buru. Dengan mengatakan, aku sudah berdoa. Aku sudah minta. Aku sudah mohon. Berapa tahun kamu mohon? Nabi Ibrahim kepingin punya anak. Ini kita lihat ya, bagaimana beliau beriman dengan takdir. Beliau minta anak sama Allah. Entah umur berapa tahun beliau menikah. Umur 70 tahun beliau masih berdoa. Umur 71 beliau berdoa. Umur 72 beliau berdoa. Umur 80 beliau berdoa. 81 beliau berdoa. Allah baru kasih anak sama beliau umur 86 tahun. Di sana seorang terus berdoa memohon kepada Allah. Karena nggak ada ruginya orang berdoa. Doa ini ibadah. Dan Allah suka dengan permintaan hambanya. Bagaimana Nabi Zakaria doa juga minta anak sampai umur 100 tahun. Beliau mengatakan kepada Allah, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah kecewa ya Allah dengan berdoa memohon kepada. Nggak pernah kecewa. Nunggu 100 tahun baru dikasih anak. Dan beliau mengatakan nggak pernah kecewa. Maka teruslah berdoa memohon kepada Allah. Jawaban dari doa itu satu dari 3 hal. Yang pertama yang diminta dikasih. Yang kedua dijauhkan dari petaka, dari musibah yang sepadan dengan doa yang dia minta. Yang ketiga Allah kumpulkan sebagai doa, sebagai pahala buat dia pada hari kiamat. Maka kita harus sungguh-sungguh berdoa. Yakin sama Allah. Ud'ullahu antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan yakin Allah akan kabulkan. Cuma tadi satu dari 3 hal. Kita yakin. Kalau ternyata mungkin yang kita inginkan tidak dikabulkan, boleh jadi ada masalah dengan kita. Ada adab-adab doa yang kita tidak lakukan. Ada syarat-syarat dikabulkannya doa yang kita tidak penuhi. Karena dikabulkannya doa itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Saya bacakan kembali yang sudah masuk lewat WA. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana izin bertanya akan takdir terkait jodoh. Apakah jodoh sudah sesungguhnya ditetapkan fulana bagi diri seseorang, namun yang masih diupayakan adalah cara dalam menggapai jodoh itu, atau fulan atau fulananya masih bisa dirubah dengan doa? Kalau mengingat hadis ini, tidak ada yang dapat menolak takdir ketentuan Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Tirmizi. Ini banyak juga Ustadz yang bertanya terkait dengan jodoh, termasuk apakah jika kita bercerai dengan seseorang berarti takdir kita itu bukan jodoh orang tersebut gitu Ustadz. Masya Allah. Iya jemaah.
Kembali lagi, takdir itu rahasia ilahi. Itu tadi sampaikan, ada takdir umum yang telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian ada takdir tahunan. Siapa fulan yang akan kawin tahun ini? Mungkin siapa fulan yang akan bercerai tahun ini pula. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang takdir tahunan ini sebenarnya ngambil dari buku induk atau dari Lauhul Mahfuz. Yang di sanalah malaikat dikasih tahu karena mereka ditugaskan menjalankan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Bicara jodoh lagi jamaah. Jodoh ini termasuk dari rizki yang Allah tetapkan. Yang kita nggak tahu. Engkau kalau bicara kepingin kaya, kepingin sukses, engkau akan berusaha dan engkau akan berdoa. Maka sampai kuliah, kadangkala dia merantau ya. Di situ dia dapat pekerjaan. Mungkin pekerjaannya kurang bagus, gajinya nggak besar, engkau akan pindah. Ada usaha yang dilakukan. Dan kita lihat orang-orang sukses pun ada jalan dan usaha yang dia kerjakan. Itu sunnatullahnya, sebab-sebab yang harus dijalani. Berkaitan dengan jodoh, ya kita suruh nyari. Apakah Allah sudah menetapkan fulan jodohnya siapa? Ya sudah Allah tetapkan. Cuma berapa? Jadi begini ya, bicara jodoh itu, dia akan jadi suami istri. Baik, dia akan menikah selama 10 tahun, terus bercerai. Fulan akan menikah hanya 6 hari, lalu bercerai. Allah sudah catat itu. Tapi kita nggak tahu. Maka tugas kita berusaha. Ada orang yang berusaha terus, berdoa, sampai mati, nggak punya suami. Iya. Ada yang sampai mati nggak punya suami. Ada yang sampai mati nggak punya anak. Semua ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Tugas kita berdoa. Ingat, berdoa dan berusaha. Artinya beriman dengan takdir bukan berarti kita tidak berusaha. Maka kata Nabi SAW, malu, kalian beramal. Tugas kalian adalah beramal. Maka tadi bicara jodoh, engkau berdoa mohon sama Allah, engkau berusaha mencari jodoh. Berapa banyak orang jemaah, subhanallah, yang sudah mau nikah. Sudah mau nikah. Ana ingat kejadian ya di Banyuwangi. Banyuwangi apa Bali lupa anak. Dari Pulau Sapekan itu ada rombongan naik kapal laut yang mau nikah, hari itu hari pernikahan. Ternyata kapal laut itu tenggelam. Meninggal dunia suami, calon suami. Ya bukan jodohnya. Jadi kalau bicara apakah ketentuan suami istri ini sudah ada? Sudah ada. Berapa lama? Sudah ada. Ada yang sampai mati. Ada yang nggak sampai mati. Ada yang menikah sama fulan, kemudian nanti takdirnya berubah. Artinya ketetapan Allah, dia akan bercerai, dia akan menikah sama fulan. Fulan nanti akan bercerai lagi, akan menikah dengan fulan. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tugas kita sebagai hamba adalah berusaha, berupaya menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya kita mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla dan bersabar. Itu mungkin yang perlu kita lakukan. Dan ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kita yakin ada hikmah Allah di sana. Barakallahu fiqna. Jazakallah khair Ustadz. Masih ada waktu ya Ustadz untuk tafadhali. Mungkin 3 atau 4 pertanyaan lagi. Alhamdulillah. Baik Ustadz. Berikutnya Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah meridhoi dan menyayangi para ulama, para ustadz dan jamaah kajian semua. Izin bertanya Ustadz, telah disebutkan bahwa manusia sudah ditetapkan Allah takdir di surga atau neraka. Jika manusia tersebut dimudahkan amalan jalan ke surga dan meninggal dalam kondisi baik, maka surgalah tempatnya. Lalu bolehkah kita meyakinkan diri kita bahwa kita ini sebagai penghuni surga untuk memberi semangat pada diri sendiri agar tidak putus asa meski amalan soleh kita sedikit bahkan sering terjatuh dosa, namun berusaha untuk mendekat kepada Allah karena menghalau rasa was-was takut tidak masuk surga. Afwan Ustadz, ini juga terkait dengan pertanyaan bahwa akhir amal kita itu tergantung dengan akhirnya Ustadz. Bagaimana jika sepanjang hidupnya seseorang beramal soleh tapi tergelincir di akhir? Bagaimana cara kita supaya untuk tidak terjadi dan berubah takdir jika memang itu adalah yang kemungkinan akan terjadi, kita tidak tahu di depan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla itu dengan khauf dan roja, dengan rasa takut dan rasa harap. Dan tentunya
Yang memandu kita kepada Allah adalah cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama mencontohkan seperti burung dengan dua sayapnya dan kepala dia. Kepala inilah yang melihat ke depan. Dia melihat di mana ada amal soleh ya. Dia akan terbang ke sana. Dan kedua sayapnya ini harus imbang. Rasa takut dan rasa harap. Kenapa? Kalau dia hanya berharap saja. Kalau tadi dikatakan, gimana kalau kita memotivasi kita, insya Allah Anda masuk surga, ini itu. Ketika rasa harap saja yang ada, maka dia akan tergelincir dalam dosa. Kenapa? Oh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Ketika dia hanya beribadah dengan kecemasan, ketakutan saja, dia akan putus asa. Maka beribadahlah kepada Allah dengan rasa takut dan harap. Ketika engkau berbuat kebaikan, berharap agar Allah menerima. Ketika kau berbuat dosa, kau takut sama Allah Azza wa Jalla. Dan ketika beramal soleh pun perlu takut. Ada orang beramal soleh nggak diterima amalannya. Jangan-jangan amal solehku nggak diterima sama Allah. Maka dia akan berusaha untuk terus berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Jangan. Karena perasaan aman itu akan membuat kita jadi meremehkan dosa. Itu jemaah. Kemudian berkaitan dengan semua tergantung penutupnya. Iya. Dan Allah akan tutup seseorang sesuai dengan amalan dia. Kalau bicara bagaimana supaya kita husnul khatimah, maka engkau perlu memperbaiki hatimu. Ada orang yang beramal soleh hanya dalam kasat mata manusia. Tapi ketika dia sendirian, dia jauh dari Allah. Orang-orang yang di hatinya ada ketakutan kepada Allah. Dan dia berusaha ikhlas beramal. Insya Allah mati husnul khatimah. Tapi kalau ternyata dia hanya menampakkan kebaikan kepada manusia, tapi tatkala dia sendirian, dia tidak seperti itu sebenarnya. Seperti inilah yang akan su'ul khatimah biasanya. Ada orang yang nampak oleh manusia berbuat dosa. Tapi ketika dia sendirian, dia menyesal sama Allah. Nanti berbuat dosa lagi, dia kembali bertobat kepada Allah. Boleh jadi ini orang husnul khatimah mati. Karena ada orang yang dengan dosanya dia takut diazab. Dan ada orang yang dengan ketaatannya, dia menjadi bangga dengan ketaatan. Seperti yang pernah kita bahas pada babul ujub ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Yang berikutnya, Bismillah, semoga Ustadz dan tim selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana, ini banyak sekali Ustadz yang bertanya, bagaimana kita mengetahui setiap masalah dalam hidup kita itu ujian atau azab Allah? Bagaimana kita menyikapi setiap persoalan hidup yang kita alami agar tidak terjerumus dalam kesesatan? Maksudnya bagaimana kita menyikapi takdir yang bisa dibilang tidak menyenangkan bagi kita sehingga kita tidak semakin terjerumus, Ustaz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ada sebuah ayat yang insya Allah dapat memandu kita menghadapi kehidupan ini. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Kata Allah, kebaikan yang menimpamu, apapun bentuknya, itu adalah dari Allah. Dan keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Maka tatkala kita terkena musibah, kita mendapatkan takdir yang tidak menyenangkan bagi kita, segeralah memohon ampun kepada Allah. Loh Ustaz, ini untuk azab atau mengangkat derajat kita? Apabila engkau orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga itu menjadi bahan untuk mengangkat derajatmu. Tapi ingat, kita makhluk yang kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia itu suka berbuat dosa. Maka tatkala kita tertimpa musibah, ingat dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan semoga dengan kita bersabar, dengan kita beristighfar, Allah angkat derajat kita. Jadi selalu berbaik sangka sama Allah dan berburuk sangka kepada diri kita. Tapi jangan sampai hal ini kita gunakan untuk mengukur orang lain.
Ketika orang lain kena musibah, oh kayaknya banyak dosanya. Lah. Kalau memang dia jelas-jelas pelaku dosa, selesai. Tapi kalau kita lihat dia orang baik kemudian dapat musibah, ya semoga itu untuk mengangkat derajat dia. Tapi buat kita selalu berburuk sangka sama diri kita. Dan selalu berbaik sangka sama Allah SWT. Dengan cara seperti itu insya Allah kita akan lebih tenang hidupnya. Dan kita tidak akan tersesat. Karena kita kembali kepada Allah selalu. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustadz. Untuk berikutnya kita akan terima untuk yang bertanya langsung. Afwan, satu pertanyaan dan langsung ke pertanyaannya. Tafadhol Ukhti Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Sampai saat ini saya kan belum mendapatkan jodoh. Nah, saya itu sudah berdoa berikhtiar. Bahkan saya itu sudah mengikuti kelas ta'aruf gitu, Pak Ustadz. Jadi saya itu bukannya kita takut dengan orangnya ya, Pak Ustadz. Karena kita kan kalau kelas ta'aruf itu harus tahu keluarganya, terus harus tahu bobot dari mana keturunannya gitu, Pak Ustadz. Nah, sedangkan biasanya kalau di kelas ta'aruf itu hanya datanya aja, orangnya belum tahu gitu, Pak Ustadz. Jadi misalnya terus kita mendapatkan seperti itu gimana, Pak Ustadz? Masya saya Allah. Iya, Pak Ustadz. Jadi harus bagaimana kalau kita mengikuti kelas seperti itu jadi? Siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Ya, sering ana sampaikan bahwasanya ta'aruf yang hanya dengan data yang diberikan itu mungkin hanya memberikan informasi kepada kita 50% atau 55%. Ya, sisanya kita harus cari tahu. Memang kalau kita lihat orang dulu nikah itu dengan warga sekampung. Kebanyakan ya. Apalagi di masa itu transportasi sangat sulit. Jadi nikahnya itu udah sama warga kampung nih. Udah tahu kita sama keturunannya, udah tahu dengan kerjaannya, bagaimana dia. Sejak kecil pun orang tua kita juga udah tahu tentang dia. Jadi lebih mudah. Sedangkan sekarang dengan adanya kelas ta'aruf, nih kadang-kala orang Jakarta sedang ta'aruf sama orang Kalimantan nih. Yang nggak tahu, maka yang harus dilakukan selain berdoa, memang harus cari tahu. Jangan terburu-buru. Bagaimana cara cari tahunya? Coba dilihat. Sekarang mungkin dengan adanya media, dia itu punya Instagram, kayak kita lihat Instagram dia. Dia ngikutin siapa, apa yang dia tonton, mamanya. Itu kalau pakai fasilitas yang ada. Atau kita cari tahu di mana dia bekerja. Oh, dia bekerja di tempat fulan. Oh, cari tahu dari bosnya, dari atasannya, atau dari kawannya, dari HRD yang ada di sana. Ada usaha dari kita. Atau dari ustadz yang ada di sana. Jadi dengan harapan kita tahu agamanya, mau dari imam masjid di sana, fulan gimana, suka sholat berjamaah apa enggak. Ini bicara agama, bicara akhlak, mungkin cari tahu di tempat kerjanya bagaimana dia dengan atasannya, bagaimana dia dengan anak buahnya, bagaimana dia dengan pekerjaannya. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Dan nasihat Anda jangan terburu-buru. Karena lebih baik engkau belum menikah daripada sudah menikah, kemudian engkau mendapatkan neraka dalam rumah tanggamu. Karena terburu-buru. Maka jangan terburu-buru. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Soalnya lihat sudah ada yang pakai palu di atas gedung ini. Karena tadi kita anggap, mereka mungkin anggap udah selesai. Siap, tafadhali barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Agak bingung milih. Baik, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga, merahmati Ustaz, keluarga, tim kajian, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ana izin bertanya, Ustaz. Qadarullah, saya sudah berpisah rumah dengan suami. Namun ada kecurigaan terhadap suami ada disorientasi seksual dengan beberapa tanda yang sudah dilalui bersama dengannya. Dan terus-menerus hati Ana tidak tenang karena Ana belum bisa membuktikan secara nyata baru prasangka.
Pertanyaannya Ustadz, bagaimana batasan Ana harus menjaga aib suami? Apakah Ana boleh memberitahu keluarga Ana dan keluarganya? Dan jika diperbolehkan Ana mencari bukti tersebut, dan bolehkah Ana mencari bukti tersebut melalui aplikasi pelacak dibantu dengan teman Ana yang juga menyimpang? Ana mohon pencerahannya Ustadz, karena rasa ketidaknyamanan ini terus-menerus Ana rasakan. Gimana dia udah pisah rumah? Sudah pisah rumah tapi masih memanggil nama suami, masih memanggil dengan suami. Istri, masih suami istri. Jadi belum perceraian sebenarnya. Ya, tampaknya begitu Ustaz. Tapi sudah berpisah rumah. Saya sudah berpisah rumah. Udah berapa lama di situ nggak disebutin? Nggak ada Ustaz. Siap. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kita memang perlu lebih ekstra lagi memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan banyaknya penyimpangan seksual. Bukan banyak ya, ada usaha dengan masif agar penyimpangan itu dilegalkan. LGBT kita lihat. Negara-negara besar, perusahaan-perusahaan besar melegalkan hal tersebut. Padahal itu akan menutup dunia ini. Sebenarnya kalau mereka mau berpikir. Tapi kembali kepada pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Kalau engkau memang nggak enak perasaanmu dengan dia, dan engkau ingin memperbaiki suamimu, maka perbaiki suami. Tidak perlu engkau mencari data. Nggak perlu. Kalau engkau masih mau melanjutkan rumah tangga dengan suami, engkau perbaiki, mungkin berangkat psikiater atau apa. Kalau ternyata memang engkau hanya prasangka ya, engkau belum punya bukti. Baik, nggak perlu engkau cari bukti, tapi engkau perbaikin dia. Karena kadang-kala memang kita melihat ada gelagat yang nggak enak, ya kita perbaiki, jangan nunggu itu terjadi. Kita kasih nasihat. Tapi kalau ternyata engkau sudah tidak menginginkan kelanjutan rumah tangga itu, maka nggak perlu engkau bongkar aib suamimu. Engkau gugat cerai. Sampaikan kepada keluarga, aku merasa nggak nyaman, ada seperti ini, seperti itu, kayaknya aku mau pisah. Jadi nggak perlu kemudian kita memata-matai dia, nggak boleh. Karena orang kalau dimata-matain yang awalnya mau tobat, jadi nggak tobat dia. Boleh jadi memang dia melakukan hal itu. Tapi dia punya perasaan untuk bertobat. Gitu. Gara-gara dimata-matai, jadi rusak orang itu. Maka sudah, cukupkan di sini. Karena Islam menghormatin apa istilahnya, rahasia seseorang. Dihormati. Bahkan Nabi SAW melarang kita untuk melihat ke dalam rumah orang. Melihat rumah orang aja nggak boleh. Gimana kalau kita mau cari-cari kesalahan dia untuk membuktikan dia benar salah. Nggak perlu engkau lakukan itu. Yang perlu engkau lakukan kalau engkau merasa nggak nyaman dengan dia, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada dia, kau menikah dengan baik-baik, pisah dengan baik-baik, dan doakan semoga dia dapat hidayah. Mungkin itu yang perlu dilakukan. Dan buat yang suka pasang CCTV, ya, kadang-kala ada yang suka melacak ini itu. Kalau engkau memang nggak nyaman sama dia, udah nggak usah dicari tahu hal itu. Dan engkau datang, aku kok nggak nyaman hidup sama engkau ya. Aku kayaknya mau pisah aja. Karena memang dikhawatirkan hidupmu semakin berantakan. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ahibati fillah, terus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika hendak melangkah melakukan sesuatu, hendaklah engkau bertanya. Dan alhamdulillah kepada tadi teman-teman yang bertanya, semoga pertanyaan itu menjadi pahala buat mereka yang bertanya karena telah melaksanakan perintah Allah. Bertanyalah ketika nggak tahu ya. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surganya. Anda kembalikan ke moderator, jazakillah khairan. Barakallahu fiik Ustaz. Atas paparan hari ini, alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami. Insya Allah kami bisa mengamalkan ilmu dari kajian hari ini dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhwat di Zoom, demikian kajian sisa kali ini. Afwan, tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Masya Allah hari ini sangat banyak sekali yang masuk. Jazakumullah khair atas partisipasinya. Sampai bertemu di kajian tematik dan rutin sisa berikutnya. Dan tafadholi untuk bergabung dengan komunitas kajian WA grup Sisesa. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.